Pemirsa, perang terhadap sampah plastik telah digaungkan, tetapi dalam kenyataannya masih 63,9 juta ton dalam satu tahun. Namun dari jumlah yang besar ini ironisnya hanya 7% yang bisa diolah. Permasalahan sampah plastik menjadi salah satu urgensi yang perlu penanganan lebih lanjut. Bahkan Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia dengan mencapai 64 juta ton per tahunnya dengan estimasi kenaikan setiap tahunnya sebesar 85.000 ton. Keberadaan sampah plastik ini menjadi perhatian penting karena tidak dapat terdegradasi secara sempurna, membutuhkan waktu hingga 1000 tahun untuk terurai secara lebih lanjut, serta sampah plastik mengandung bahan berbahaya lainnya. Selain sampah plastik, limbah yang berpotensi mencemari lingkungan adalah limbah skapadi yang dihasilkan oleh sektor pertanian pasca panen. Menurut sumber yang ada, limbah pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai kisaran 30 ton untuk setiap tahunnya dan hanya 5 hingga 10 ton yang dapat diolah dengan baik, sedangkan sisanya dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah setempat. Tak hanya itu, pada sektor transportasi, menurut pengelola limbah Balai Yasa Yogyakarta, limbah oli bekas juga menyumbang sebanyak 55.250 liter setiap tahunnya dan diprediksi terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dibiarkan begitu saja, limbah oli bekas yang telah terkontaminasi berbagai zat pengotor seperti debu, logam berat, dan bahan berat lainnya dapat mencemari lingkungan, terutama pencemaran pada air. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan beberapa peneliti lainnya menjelaskan bahwa Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 64% daerahnya merupakan daerah rawan gempa bumi. Mitigasi dampak perlu dilakukan sedini mungkin untuk minimalisir kerugian yang akan ditimbulkan ke depannya. Salah satunya ialah struktur bangunan yang dapat menahan efek dari gempa tersebut. Di sisi lain, trek angka pembangunan perumahan kini bertambah setiap tahunnya, termasuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga bisa dipastikan bahwa kebutuhan interior perumahan juga akan semakin meningkat, termasuk kebutuhan akan batako dan juga properti ornamen interior ruangan lainnya. Enviroblock secara etimologi berasal dari kata environment dan juga block, yang dimana mempresentasikan sebagai salah satu batako yang ramah lingkungan. Enviroblock sendiri terbuat dari sampah plastik, limbah oli bekas, dan juga sekam padi menjadi salah satu unsur kekuatan dan unsur bahan dari batako tersebut. Sampah-sampah yang menjadi salah satu bahan dari Enviroblock ternyata dapat menjadi nilai keunggulan dari batako tersebut loh teman-teman. Yang pertama, sampah plastik menjadi salah satu agregat penguat dari batako. Limbah sekam padi ternyata memiliki kadar silika untuk menguatkan densitas dari batako tersebut. Apalagi limbah oli bekas ternyata dapat meningkatkan daya serat sehingga kekuatan batako tersebut menjadi lebih sempurna. Enviroblock didesain dengan bentuk interlocking yang dimana maksud dari desain tersebut untuk meminimalisir dampak gempa bumi. Batako yang terjual di pasaran hanya kuat pada gaya aksial, namun lemah pada gaya lateral. Oleh karena itu, Enviroblock ini hadir dengan gaya interlocking untuk mengunci pergerakan akibat gaya lateral tersebut.